kenal, kena pasal loh. Kenapa nggak boleh masuk? Iya. Lo keluarganya nggak boleh. Keluarganya dari dulu ya hampir 9 bulan keluarganya tiap hari di sini. Iya. Iya, diinjak masuk keluarganya mulu. Kalian injek kita selama ini. Iya, kalau keluarganya kan selama ini udah hampir 9 bulan, anak saya terbengkalai sekolah di sini. Injak tidak dihargain. Gimana masuk security gitu loh. Jangan keluarganya mulu gitu. Keluarganya mau diinjak-injak. Ini kan wartawan ini, kenapa wartawan dilarang masuk? Enggak, wartawan kenapa dilarang masuk? Punya undang-undang pers. Ada undang-undang. Ada, mau catatan pasalnya ada, mau lihat. Kalau keluarga kami kan nggak diinjak-injak selama ini, semuanya diputar balik fakta kan. Jangan begitu dong. Ini sudah pendekatannya secara baik-baik sama security kan, keluarga. Ibu di sini jabatannya apa, Bu? mendapatkan, iya kan? Jadi enggak sekarang mendingan coba. Ini perempuan sama perempuan deh. Ngomong-ngomong sama perempuan. Mbak, tadi kita udah koordinasi sama pihak kepolisian, jadi kita udah izin. Jadi saya minta sekarang mau ketemu dengan Mr. Tom. Kita juga dari Polres tadi. Kita udah koordinasi. Kami dari Polres. Polres gitu. Biar dia ngomong. Jadi tolong langsung ketemuin, kita mau temuin pihak dari kepala sekolah aja. Ya, tolong dipanggilin aja. Tadi kita udah responnya. Silakan duduk dulu aja. Bu boleh minta. Kita ini pengacara ya, bukan preman ya. Kita pengacara. Saya jelasin, kita pengacara. Kita pengacara, kita tadi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kami sampaikan ke Pak Kapolres kita ini kan masalah ini kan mana? Fian itu kan murid kalian juga, bayarnya juga sama kan? Gitu. Sekarang murid itu. Tuh lihat tuh, anak itu tuh, lihat kayak begitu. Itu tuh bukan musuh kamu, murid kamu bayar sampai sekarang. Ya. Lah bapak gimana? Kok tenang, anak saya udah dibully, dia ancam anak saya dibully, dia ancam dia niaya. Itu anak murid kamu itu bayar sampai sekarang. Bukan orang luar itu. Mister Tomnya dipanggil dulu sama kepala sekolah. Ibu ngomong sabar. Ibu tahu nggak yang dialami seperti Ya apa? kita mau panggil bapak ibu apa dulu. Ya. Ayo silakan Bu. Oke. Sekolah tiap hari seluruh kewajiban kami jalankan. Ya bawa ke sana pergi, kita akan duduk. Advokat Sunan Kalijaga tindak tegas terkait murid SMA Binus School Simpruk Jakarta Selatan. Diduga ada anak anggota Dewan Pejabat pelakunya. Kasus suling perundungan kembali lagi menimpa salah satu siswa kasus perundungan atau bullying terhadap siswa Binus School yang sebelumnya terjadi di Binus School Serpong. Kali ini terjadi di Simpruk, korban berinisial R. Korban bullying perundungan didampingi orang tua, pengacara Sunan Kalijaga, SH, Barbie Kumalasari, SH, Agustinus Nahak, SH, MH, Hairul Imam, SH yang ditunjuk diberi kuasa hukum membeberkan kepada awak media tentang hal bullying, kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada R, Sabtu, 7 September 2024. Kepada awak media, Sunan Kalijaga dan rekan mengatakan kasus bullying ini terjadi pada saat sang korban mengikuti orientasi sekolah SMA Binus School Simpruk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kejadiannya bullying ini sudah dilaporkan oleh pihak korban dan orang tuanya ke pihak sekolah. Akan tetapi tidak ditanggapi pihak sekolah, bahkan berdalih bahwasanya hal itu adalah hal yang biasa dalam perkenalan orientasi sekolah. Orang tua korban yang merasa keberatan adanya tindak kekerasan, pengancaman dan pelecehan seksual kepada anaknya Rafiq memiliki bukti visum dan dirawatnya korban selama 2 hari di rumah sakit. Ada bukti kuat kekerasan, tegasnya. Anak saya masukin di Binus Internasional Simpruk dengan maksud supaya anak saya memperoleh pendidikan yang bagus.
bisa mendapat prestasi yang bagus di BINUS Internasional Simpruk. Namun kenapa seperti itu ya? Ungkapnya, anak saya ini di setiap harinya dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, bahkan keluarga kami dilecehkan, keluarga kami dihinakan. Yang anak 13, anak 15, anak Kata 30 anak orang, saya, anak geng 1 orang. ini menegaskan kepada saya, dia tanya, "Papa kamu siapa? Serius? Orang tua Nggak bohong, kamu kamu pakai siapa?" jilbab loh. Kata anak saya Baru kapan? memberikan Mau laporan lihat saksinya kepada ada? saya. Mau tahu saksinya? Nah, mau. Dia bilang para geng ini, orang tua kami ini ada yang anggota dewan, ada yang pemilik partai, ada yang ketua partai katanya. Orang penguasa di seluruh Indonesia, mau apa kamu katanya. Kenapa, kata anak saya? Kamu cuma orang biasa, bapak kamu cuma pengusaha. Tambahnya, akhirnya anak, sambungnya, saya ini harus tunduk dengan aturan-aturan yang mereka keluarkan dari kepala geng yang bernama Inisial K. Inisial K ini menyampaikan kepada anak saya, kalau kamu mau aman sekolah di BINUS School. Kamu mau aman sekolah di BINUS School Internasional ini, kamu harus tunduk dengan aturan-aturan kita. Lebih lanjut, orang tua korban beberkan. Anak saya ini setiap hari dimaki-maki, dihina-hina, dipegang-pegang kemaluannya oleh yang Inisial K. Ditarik-tarik rambutnya berlangsung lagi seperti itu. Bahkan anak saya ini sudah menyampaikan, sudah melaporkan peristiwa ini kepada guru yang bersangkutan yang berinisial Mr. Al. Meski sudah selalu disampaikan ke kepala sekolah. Walaupun sudah disampaikan ke kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang berkaitan dengan ini. Tapi dari guru-guru ini selalu menjelaskan kepada anak saya, ya sudah Rafiq, ya udah. Karena kamu anak baru di sini, udah kamu menyesuaikan diri aja dulu. Mungkin kamu harus introspeksi diri, harus periksa diri, gak apa-apa. Namun begitu, lanjutnya, selalu begitu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dibully, ditekan, diancam. Anak saya ini tidak pernah melapor, tidak cengeng. Tidak pernah melapor. Tidak pernah melapor pada kami selaku orang tuanya. Cuma anak saya ini selalu mendiamkan dan selalu berdiskusi dengan pihak sekolah. Tapi setiap berdiskusi tidak pernah ada jalan keluarnya, ia tidak pernah ada solusi-solusi terbaik dari sekolahnya dan tidak pernah memperhatikan anak saya Re ini. Sehingga dengan pembiaran ini itulah ditekan, diancam. Ditekan, diancam, dipermalukan. Terjadilah peningkatan pembulian. Peningkatan pembulian ini sampai anak saya ini diancam sama pihak pelaku. Terjadilah peningkatan pembulian. Peningkatan pembulian ini sampai anak saya ini diancam sama pihak pelaku ini. Anak saya disuruh tampil paling depan di dalam keributan dengan sekolah lain. Anak saya tidak mau, karena saya tidak pernah didik oleh orang tua saya. Saya tidak pernah dididik kekerasan, saya selalu dididik tentang kejujuran, ya mempunyai akhlak, ya attitude, etika dan estetika dan bermanfaat antar sesama bangsa. Jawab Ananda R.E. Meski telah dinanti untuk bertemu tim kuasa hukum korban, pihak sekolah tidak mau mendatangi pihak korban. Sunan Kalijaga menegaskan akan terus berupaya agar kasus ini tuntas.
tidak ada lagi korban bullying perundungan di Binus School Simprup Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ini wartawan Bu, wartawan tidak bisa dibatasi wartawan. Wartawan kok nggak boleh? Jangan melanggar hak asasi orang loh, Mbak. Kenal Silakan nggak ngomong pasal ke loh. media. Kenapa nggak boleh masuk? Kalau Iya. media. Loh, keluarganya nggak boleh. Keluarganya dari dulu ya sampai 9 bulan keluarganya tiap hari di sini. Iya. Iya, diinjak masuk keluarganya mulu. Kalian injek kita sama ini. Iya, kalau keluarganya kan selama ini udah hampir 9 bulan anak saya terbengkalai sekolah di sini. Injak tidak dihargain. Ya, cuma security gitu loh. Karena keluarganya mulu gitu. Keluarganya mau diinjak-injak. Ini kan wartawan ini, kenapa wartawan dilarang masuk? Enggak, wartawan kenapa dilarang masuk? Punya undang-undang Wartawan pers. ada undang-undang. Ada, mau catat pasalnya ada, mau lihat. Kalau keluarga kami kan nggak diinjak-injak selama ini, semuanya diputar balik fakta kan. Jangan Kami begitu selama dong. ini sudah Selama ini pendekatannya secara baik-baik. sama security kan, Betul. keluarga. Ibu di sini jabatannya apa, Bu? Mendapatkan, iya kan? Iya Pak Sakti. Jadi enggak, sekarang mendingan coba. Udah ini perempuan sama perempuan deh. Ngomong-ngomong sama perempuan. Terima saya. Nih. Mbak, tadi kita udah koordinasi sama pihak kepolisian, jadi kita udah izin. Jadi saya minta sekarang mau ketemu dengan Mr. Tom. Kita juga dari Polres tadi. Kita udah koordinasi. Kami dari Biar Polres dia tadi. ngomong, biar. Polres gitu. Biar Ya dia udah, ngomong. ya, Jadi biar. Jadi tolong langsung ketemuin, kita mau temuin pihak dari kepala sekolah aja. Ya udah, silakan duduk Ya, aja. tolong dipanggilin aja. Tadi kita udah responnya. Silakan duduk dulu aja. Bu boleh minta Mr. Tom, sama kepala sekolah Mr. Tom aja, Mr. Tom. Kita ini pengacara ya, bukan preman ya. pengacara. Saya jelasin, kita pengacara. Kita pengacara, kita tadi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kami sampaikan ke Pak Kapolres. Ini kan masalah, ini kan mana? Pian. Pian itu kan murid kalian juga, bayarnya juga sama kan? Gitu. Sekarang murid itu. Tuh, lihat tuh, anak itu tuh. Lihat kayak begitu. Itu tuh bukan musuh kamu, murid Ya. kamu tuh bayar sampai sekarang. Ya. Lah bapak gimana? Kok tenang, anak saya udah dibully, diancam anak saya dibully, diancam dia nanya. Itu anak murid kamu itu bayar sampai sekarang. Bukan orang luar itu. Mr. Tomnya dipanggil dulu sama kepala sekolah. Ibu ngomong sabar. Ibu tahu nggak yang dialami seperti Ya apa? kita mau panggil kan Bapak Ibu apa dulu. Ya. Ayo, silakan, Bu. Bayar Oke. itu sekolah tiap hari, Udah, seluruh Bapak, kewajiban kami duduk dulu aja, jalankan. Pak. Ya, bawa ke sana pergi, kita akan duduk. Izin dari mana ya? Kita udah janjian atau belum? Oh, Kalau tadi iya. udah Ibu Karolin, operasional manajernya. Iya. Mungkin dia tahu kalau Bapak Kami mau tanya anak ini kan bayar sekolahnya sama nih Bu, masih terus bayar tapi nggak sekolah, ya kan? Karena ada peristiwa kejadian di sini yang sudah kami laporkan, proses hukumnya juga jalan. karena operasional, Bapak udah janjian sama tim operasional belum? Soalnya saya nggak dapet info. Saya rasa saya nggak perlu ada janjian siapa-siapa Bu. Justru kami datang ini mau tanya bagaimana pertanggungjawaban sekolah terkait pendidikan anak ini dan keamanan anak ini gitu. Saya tanya sama operation manajernya lagi. Ya, Pak, monggo silakan. Apa yang incas pendidikan siapa? Pihak sekolah Dari dong. operasional. Anak korban sama orang tua korban ini kan sudah sekian lama anak ini nggak sekolah. Kami mau minta pertanggungjawaban. Jadi kami hadir di sini, saya, tim hukum, orang tua, korban, wartawan, sama wartawan itu mau ketemu pihak sekolah. Saya udah bilang dari awal nih sama komandan ya, komandan ya, saya bilang ya tujuan kami ya, itu loh. Tolong diakomodir dengan baik. Kalau mereka akomodir kami dengan baik, tentu hasil gambar liputan wartawan juga baik. Tapi kalau tidak baik, ya mohon maaf, kami akan sampaikan perlakuan mereka terhadap kami juga. Termasuk nasional Bapak izin. Ya. Jadi kami kesini bukan mau bikin ribut, kami mau minta hak kita. Karena sampai detik ini orang tua Ya, siap. masih bayar sekolah Pak. Bayar per bulan berapa Pak? Ya kurang lebih per 3 bulan itu sekitar 60 juta per 3 bulan. Masih bayar terus. Bayar. Nah ini kami minta kepada pihak sekolah, temui kami, hadapi orang tua, bagaimana solusi anak ini masalah pendidikan. Masa uangnya diterima ditagih terus, anaknya nggak sekolah. Kami minta setelah kejadian yang kami laporkan kepada pihak sekolah, anak kami kalau kami sekolahkan secara fisik aman nggak? Nggak berani menjamin. Minta jamin keamanan, Pak. Anak kami cuma minta mau sekolah, keamanannya jamin nggak?
Karena ini berulang Pak, kejadiannya tuh per tiap hari. Ada pelecehan seksual, ada kekerasan, ada pengeroyokan yang dialami oleh Anak saya Pak. klien saya gitu loh Pak. Jadi kasusnya udah laporkan dan hari ini sudah naik sidik Pak. Udah naik sidik Pak hari ini. Tadi ketemu Kapolres Pak Kasem. Kami ke sini pun sudah. pengacara pengen mediasi terkait sekolah ya. Kepastian. Oh siap. Baru jadi makin cepat kita diterima dengan baik, ya hasilnya juga baik. Ya. Tapi kalau nggak diterima dengan baik, saya bikin ramai Pak. Oh intinya pengen klarifikasi. Ya. Oh iya dong. Anak ini gimana? Nasib anak ini gimana? Gitu loh. Waktunya bayaran ditagih terus. Tapi anaknya nggak bisa sekolah gimana, Ditelantarkan. Pak? Sekarang balikin aja deh, bapak-bapak kalau punya putra bagaimana rasanya Pak? Sudah dianiaya, dilecehkan, dikeroyok. Terus nasib sekolahnya gimana? Kalau pelakunya kan kita nggak mempersoalkan pelaku Pak. Pelaku sudah proses sidik hari ini. Maaf, udah naik penyidikan. Jadi yang kami minta temui siapa yang bertanggung jawab. Ini orang tua sama anaknya. Ini gimana nih sekolahnya? Masa nggak sekolah Pak? Itu aja sih sebenarnya mohon izin diakomodir. Siap. Siap. Oke Pak. Kita tunggu dulu ya. Oke. Dan itu ada 2 orang. Oke. Si hari pertama 2 orang, hari kedua berbeda orang. Berbeda orangnya. Bapak ini yang menurut kamu di hari keberapa? Sebenarnya kalau bapak ini agak-agak kurang begini, tapi sekitar di hari pertama ada omongan bapak ini. Tahu biasa bapak ini yang ngomong sama saya. Itu boleh nanti CCTV Nggak kan kamu yang mengalami, kamu yang punya keyakinan, saksinya siapa kan bisa. Kalau misalkan ada security yang saya mungkin bisa langsung ingat semua. Boleh, ini kebetulan ada komandannya nih. Karena saya ingat persis mukanya. Ingat persis muka-mukanya ya. Tapi saya nggak pernah. Ini kita biar terang gitu ya. Jadi tidak ada yang menghambat atau menutup-nutupi proses hukum. Ya, kalau yang benar-benar yang salah-salah kan gitu. Ya. Jadi peristiwa kamu itu sebenarnya ada security ya? Ada? Di kantin itu ada suruh jaga dengan jaga berdua. Dan di lift pun. Jadi Pak Chief gimana Pak Chief? Ada bantahan atau bagaimana? Ya kalau di kantin itu kita yang mobile aja. Ya, nggak gini loh, Bapak kan sebagai chief di sini. Ini murid Bapak yang duit Bapaknya ini ngegaji Bapak loh. Ya. Jangan ada keberpihakan, jangan ada yang ditutupi. Harusnya Bapak itu sebagai chief malah ngebantu. Dek, tunjukin yang mana security. Tunjukin Bapak jadi chief harusnya begitu, Pak. Ini saya ngajarin jadinya nih, Pak. Ya, harusnya gitu. Dek, yang mana, Dek? Yang mana security yang membiarkan kamu dibawa, diseret, digebukin yang mana orangnya? Kan gitu Pak. Semestinya seharusnya begitu Pak. Kalau enggak nanti saya komplain juga ke outsourcing Bapak. Ya. Nah gimana nih? Ini kan ada aduan nih kepada kami, kepada Polres bahwa ada security yang melakukan pembiaran pada saat anak ini dibawa. Tinggal tunjukin aja. Ya, dari Bapak bagaimana responnya Bapak? Saya nggak tahu nama security Bapak, Pak. Saya cuma hafal muka security Bapak. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Sebagai chief security di sini, tanggapannya bagaimana? Ada aduan nih, ini murid Bapak juga loh. Ya, bayar ini Pak. Bayar Pak. Bagaimana langkahnya? Apa yang Bapak akan ambil langkahnya nih setelah ada aduan? Mungkin Bapak alasannya saya baru tahu hari ini. Apa ke depannya Pak? Ya, saya juga baru tahu hari ini kenapa. Kalau memang ini akan ada security yang dia. Oke, terus langkahnya gimana? Harus saya koordinasi dengan pimpinan saya. Pimpinan Bapak? Bapak bukan chief di sini. Chief, Pak. Terus pimpinannya siapa lagi? Ada Pak, ada pimpinan saya. Iya, siapa lagi pimpinannya Pak? Ya kan tinggal dijawab aja Pak. Bapak ngomong sama saya loh Pak, bukan sama gembel sama. Terjadi di sini proses ada namanya pelecehan, ada pengancaman, ada juga penganiayaan, bahkan terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan klien kami masuk rumah sakit. Secara fisik dia masuk rumah sakit dan saat ini juga secara psikis juga benar-benar hancur. Nah, kita mau membangun generasi muda seperti apa? Kalau sekolah semahal ini tidak bisa menjamin, ya, tidak bisa menjamin yang namanya anak-anak yang bersekolah di sini, termasuk klien kami. Lalu untuk apa kami bayar mahal kalau memang tidak dapat jaminan? Kami tadi tidak mau datang minta sekolah untuk menjamin
anak kami ini, klien kami itu sekolah lagi di sini, tapi ternyata tidak mau ketemu sama kita, bahkan cuek, seolah-olah kami datang itu adalah untuk meminta hal yang lebih. Tidak, kami minta jaminan, karena kami minta anak kami itu sekolah kembali di sini. Klien ini harus sekolah kembali di sini mendapatkan hak yang sama, karena dia membayar yang mahal. Kenapa dia tidak wajib mendapat pendidikan yang layak, malah yang terduga tersangka pelaku malah mendapatkan pendidikan lebih layak. Nah, ini sebenarnya tidak fair, ya. Menurut Bapak sendiri gimana, Pak? Kecewa nggak, Pak? Bapak dia tidak mendapatkan hasil yang Bapak inginkan? Sebelumnya saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi sebagai orang tua anak saya, Ananda Rafiq Alfian, dengan kejadian seperti ini sangat menyesalkan sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya selaku orang tua Ananda Rafiq Alfian, ya, dulu mempunyai niat dan maksud, ya, anak saya masukin sekolah di BINUS International Simpruk dengan tujuan dan maksud saya itu supaya anak saya ini memperoleh pendidikan yang bagus, ya, bisa menggapai prestasinya yang bagus di BINUS International Simpruk. Kenapa seperti itu? Ya karena anak saya ini mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses, sehingga kalau sudah sukses nanti menjadi pengusaha bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tetapi atas kasus ini seluruh cita-cita anak saya itu sudah berguguran, hancur semuanya, ya. Nah, apa yang terjadi di sekolah BINUS International Simpruk? Ya, anak saya diterima atas dasar pendaftaran dulu di BINUS Simpruk International, diterima dengan baik. Kami diiming-imingi oleh marketing BINUS International dengan baik. Anak saya Rafiq Alfian itu diterima di BINUS ini dengan baik. Ya, anak saya diterima di sini berdasarkan tes, tidak ada permainan kong-kolikong, murni diterima di BINUS Simpruk International. Tetapi begitu anak saya sudah masuk di BINUS International Simpruk, anak saya sudah ada beberapa geng yang sudah ada. Anak saya ini di setiap hari, ya, di setiap harinya dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, ya, dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan. Bahkan keluarga kami dilecehkan, keluarga kami dihinakan. Kata anak saya, ya, dari beberapa geng ini menegaskan kepada anak saya, dia tanya, papa kamu siapa? Orang tua kamu siapa? Kata anak saya memberikan laporan kepada saya. Ya, dia bilang para geng ini orang tua kami, ya, ada yang anggota dewan, ada yang pemilik partai, ada yang ketua partai, katanya, ya kan, orang penguasa di seluruh Indonesia. Mau apa kamu, katanya ke anak saya. Kenapa seperti itu? Kamu cuma orang biasa, bapak kamu cuma pengusaha. Anak saya cuma menyatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kami memang orang biasa. Saya masuk BINUS School Simpruk International dengan tujuan dan maksud, kata anak saya, cuma ingin mencari prestasi, cuma mau menuntut ilmu, cuma menjadi, ya, anak muda yang menggapai prestasi terbaik dan bisa berbakti pada bangsa dan negara. Ya, saya bangga mempunyai suatu cita-cita yang tinggi untuk berbakti dan berbakti dan memberikan yang terbaik sebagai anak bangsa. Tapi itu semuanya sudah pupus dikarenakan apa? Mereka para pelaku penganiayaan anak saya ini, ya, bersukaria karena anak saya ini anak biasa. Mereka katanya DPR, MPR, ya, pemilik partai, ketua partai, katanya gitu, ya, diduga katanya seperti itu. Akhirnya anak saya ini harus tunduk dengan aturan-aturan yang mereka keluarkan dari kepala geng yang bernama inisial K. Nah, inisial K ini menyampaikan kepada anak saya, Rafiq Alfian, kalau kamu mau aman sekolah di BINUS School International ini, kamu harus tunduk dengan aturan-aturan kita. Apa aturannya? Yang pertama sekali, anak saya ini setiap hari dimaki-maki, dihina-hina, ya, dipegang-pegang kemaluannya oleh yang berinisial K, ya. Setiap hari, ya, dihina-hina, dicaci maki, dipegang-pegang kemaluannya, ditarik-tarik rambutnya, selalu dihina-hina, berlangsung seperti itu, berlangsung lagi seperti itu terus. Lalu anak saya ini sudah menyampaikan, sudah melaporkan peristiwa ini kepada guru yang bersangkutan, ya, yang berinisial Mr. L gitu, ya. Sudah selalu disampaikan dan disampaikan juga ke kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang terkait dengan ini. Tetapi dari guru ini selalu memberikan penegasan kepada anak saya, ya udah Rafiq, gitu kan, ya udah, katanya kan, udah kamu karena anak baru di sini, udah kamu menyesuaikan diri aja dulu, mungkin kamu harus introspeksi diri, harus bisa diri, oke, nggak apa-apa. Selalu begitu terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dibully, ditekan, dan anak saya ini tidak pernah melapor, bukan anak yang cengeng, tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya. Cuman anak saya ini selalu mendiamkan dan cuma berdiskusi dengan pihak sekolah.
tetapi setiap berdiskusi tidak pernah ada jalan keluarnya, ya, tidak pernah ada solusi-solusi terbaik dari sekolahnya, dan tidak pernah memperhatikan anak saya, Ananda Rafiq Alfian ini, sehingga dengan pembiaran seperti ini, itu ya, ditekan, diancam, dipermalukan. Nah, terjadilah peningkatan pembulian, ya, peningkatan pembulian itu sampai anak saya ini diancam sama pihak pelaku. Ini kamu Rafiq, ya, kami perintahkan, ya, saya yang berinisial, yang ketua gengnya ini gitu ya, yang berinisial K. Nah, kamu sekarang ini saya tunjuk gitu ya, mau ribut dengan beberapa sekolah, yaitu dengan sekolah lamanya namanya Mentari International School, yang keduanya dengan beberapa sekolah negeri di sini. Anak saya disuruh tampil paling depan di dalam keributan tersebut. Anak saya tidak mau, karena apa? Itu saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya, kata Ananda Rafiq Alfian. Saya tidak pernah dididik tentang kekerasan. Saya selalu diajarkan tentang kejujuran, ya, mempunyai akhlak, ya, attitude, etika dan estetika, dan bermanfaat buat antar sesama, apalagi antar sesama bangsa. Kata Ananda Rafiq menjawab. Jadi dia mengabaikan tentang itu, saya tidak bisa. Akhirnya diancam lagi. Oke, kami bully, kami kata-katain, kami adu dengan sekolah yang lain, kamu nggak mau. Sekarang ada beberapa persyaratan lagi. Betul, jadi dari pihak sekolah, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas. Korban, lapor, itu udah kita periksa semua. Termasuk kepala sekolah mungkin? Jadi semua sudah kita periksa. Dokter dari yang visum, ya, yang meriksa visum juga kita periksa. Kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi, itu yang jelas, untuk memperkuat kasus yang dilaporkan. Itu barang bukti CCTV itu yang sangat kita menjadikan barang bukti, jelas ya, fakta ada di situ. Untuk sementara ini masih kita menggali lagi, ya, jadi nanti penyidik yang menyimpulkan, nanti ada pasti gelar perkara untuk menentukan siapa dan mengapa di situ kejadian. Untuk sementara ini masih kita gali, tapi yang jelas ada di sini, di sekolah itu ada akan ada pertandingan boxing yang di luar sekolah. Nah, itu yang menjadi pemicu dari kasus yang dilaporkan. Diduga pelakunya berapa orang, Bu, yang pengeroyokan kemarin, Bu? Yang terkait masalah anak sekolah itu, Bu? Untuk yang dilaporkan ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kami dari tim kuasa hukum bersama adik kita yang menjadi korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun, ya, dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah, karena informasinya sekolah di BINUS itu juga tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan belajar daripada klien kami, sehingga hari ini kami menemui, ya, tadi diterima oleh Bapak Kapolres, Bapak Kasat Metro Jakarta Selatan juga tadi ketemu dengan Ibu Kanit PPA, yang dimana prosesnya akan segera per hari ini naik menjadi sidik penyidikan, karena sangat mungkin ini salah satu gambaran bahwa ada seorang anak yang ingin bersekolah dengan aman dan nyaman, tapi justru mendapatkan perlakuan yang sangat sadis. Saya boleh katakan sadis karena apa yang dia sampaikan kemarin itu betul-betul luar biasa, apa yang dialami oleh adik kita ini. Sehingga dari sini pun, saat ini pun kami akan datangi sekolah, kami akan minta pertanggungjawaban pihak sekolah terkait masalah proses belajar dan keamanan daripada anak korban ini. Ya, jangan sampai ada kesan pelaku-pelaku pengeroyokan, pembulian itu malah tetap bersekolah seperti tidak ada masalah, korbannya justru yang menjadi korban di pendidikannya, yaitu sampai tidak sekolah. Dapat informasi juga bahwa pada saat mencoba mencari alternatif sekolah melalui proses belajar online, itu pun masih dibully, masih diintimidasi. Itu ya, Dek, ya. Masih terus, artinya. Lalu apa ini ketegasan dari pihak sekolah seperti apa? Perlu diketahui, ini sekolah yang bukan sekolah murah, sekolah yang punya tarif, ya, punya tarif mahal,
di atas rata-rata, tapi apa yang kami dapat malah anak kita, adik kita ini menjadi korban di sana. Bang, pelaku ada berapa bang yang dilaporkan? Pelaku sementara ada 3 atau 4 orang.